Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan Dayatullah. Saya dari kelas Teknik Informatika B, Angkatan 2023. Tiga digit NIM terakhir saya 047. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang jenis-jenis memori komputer. Pengenalan memori komputer. Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama pengoperasian komputer. Memori ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari memori utama hingga memori tambahan yang digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan. Cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah bit, bukan? Nah, bit ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanannya, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Selain itu, RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga GPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi dari memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic and logic unit atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan jajan dapat digunakan untuk membackup data. Menyimpan data multimedia. Selanjutnya ada fitur-fitur memori komputer. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori. Apakah berada di dalam atau internal atau di luar atau eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori, misalnya memori utama, CC, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah
dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk bit, sedangkan internal berbentuk bit atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal, memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Associative Access Method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Kinerja memori. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time. Total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Selanjutnya ada jenis-jenis memori komputer. Memori utama atau RAM. Memori utama yang menyediakan akses cepat untuk data dan instruksi saat komputer sedang berjalan. Memori sekunder atau ROM. Memori tetap yang menyimpan program dasar untuk menjalankan komputer saat dihidupkan. Memori cache. Memori cepat yang menyimpan salinan data dari memori utama untuk mengaksesnya lebih cepat. Memori penyimpanan. Memori yang menyimpan data dan file secara permanen seperti hard disk, SSD, dan media optik. Penjelasan memori utama atau RAM. RAM adalah jenis memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Kapasitas penyimpanan. RAM tersedia dalam berbagai ukuran kapasitas, mulai dari 4 GB sampai 64 GB atau lebih, tergantung kebutuhan dan spesifikasi komputer. Kecepatan akses. RAM memiliki kecepatan akses data yang sangat tinggi, memungkinkan CPU untuk mengambil dan memproses informasi dengan cepat. Jenis-jenis RAM. Ada beberapa jenis RAM yang umum digunakan seperti DRAM, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Memori sekunder ROM atau ROM. ROM adalah jenis memori komputer yang hanya dapat dibaca
tidak dapat ditulis ulang. RAM berfungsi untuk menyimpan program dasar komputer yang dibutuhkan saat awal menyalakan komputer seperti BIOS. RAM bersifat non-volatil, artinya data dan program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Jenis-jenis RAM antara lain PROM, EPROM, dan EEPROM. Memori cache. Memori cache adalah jenis memori yang terletak di antara prosesor dan memori utama atau RAM. Memori cache menyimpan data dan instruksi yang sering diakses agar dapat diambil dengan cepat, meningkatkan kinerja komputer. Cache dikelompokkan menjadi level 1, level 2, dan level 3 berdasarkan kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan. Memori magnetik atau hard disk. Teknologi magnetik. Hard disk memanfaatkan teknologi magnetik untuk menyimpan data secara permanen. Plater-plater magnetik di dalam hard disk dapat menyimpan jutaan file, foto, dan dokumen dengan cepat dan aman. Kapasitas penyimpanan dasar. Dengan ukuran fisik yang kompak, hard disk dapat menyediakan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mencapai ratusan gigabyte atau bahkan terabyte untuk kebutuhan penyimpanan data yang besar. Kecepatan akses data. Hard disk mampu membaca dan menulis data dengan kecepatan tinggi, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses file-file yang disimpan tanpa menunggu lama. Memori optik atau CD atau DVD. Teknologi berbasis laser. Memori optik memanfaatkan teknologi laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan cakram yang dilapisi oleh bahan reflektif. Kapasitas penyimpanan. CD dan DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan disket berkisar dari 700 MB hingga 9,4 GB. Keunggulan dan ketahanan. Memori optik tahan terhadap kerusakan fisik dan magnetik, serta memiliki masa pakai yang lebih panjang dibandingkan media penyimpanan lain. Memori solid state atau SSD. Struktur solid state. SSD adalah jenis memori komputer yang tidak memiliki komponen bergerak seperti piringan, magnetik, alih-alih. SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara elektronik. Kecepatan akses. SSD memiliki kecepatan akses data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk konvensional. Hal ini karena tidak ada komponen bergerak yang perlu dipindahkan untuk mengakses data. Ketahanan dan konsumsi daya. SSD lebih tahan guncangan dan getaran serta mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah dibandingkan hard disk. Ini membuatnya ideal untuk perangkat portable seperti laptop. Kapasitas penyimpanan. Meskipun SSD awalnya memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan hard disk, teknologi terus berkembang dan kapasitasnya kini dapat mencapai ratusan gigabyte. Perbandingan jenis memori. Kecepatan. Memori SSD dan cache memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Kapasitas. Memori hard disk memiliki kapasitas yang paling besar. Portabilitas. Memori solid state atau SSD lebih portable karena ukurannya yang lebih kecil. Setiap jenis memori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memori SSD dan cache unggul dalam kecepatan akses, sementara hard disk memiliki kapasitas yang paling besar. Memori solid state atau SSD lebih portable karena ukurannya yang lebih kompak. Pemilihan jenis memori harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aplikasi komputer yang digunakan. Aplikasi dan penggunaan memori komputer. Aplikasi memori RAM.
RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, memungkinkan akses cepat oleh prosesor. Aplikasi memori ROM. ROM menyimpan program startup dan instruksi dasar yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Aplikasi memori sekunder. Memori sekunder seperti hard disk dan SSD digunakan untuk menyimpan file, program, dan data jangka panjang. Penggunaan memori komputer. Memori komputer digunakan untuk berbagai aplikasi dari penyimpanan data hingga eksekusi program yang memungkinkan komputer beroperasi dengan efisien. Baik, itu saja dari presentasi saya. Apabila saya ada kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.